Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi pembelajaran online untuk program pendidikan profesi guru, yang mana aplikasi ini akan digunakan oleh mahasiswa atau guru yang akan mengikuti program profesi pendidikan, kemudian dosen dan LPTK. Nah, pada video kali ini yang pertama saya akan coba jelaskan dulu untuk fitur-fitur yang akan diakses oleh mahasiswa. Nanti setiap mahasiswa akan punya akun untuk login ke aplikasi. Nah, untuk login ke aplikasi, silahkan klik tombol login. Oke, kemudian masukkan akun. Saya siapkan akun untuk login. Nah, Bapak Ibu, nanti mahasiswa untuk PAI silahkan klik PAI dan madrasah silahkan klik madrasah. Nanti kedepannya akan muncul sesuai dengan akses Bapak Ibu. Saya coba untuk PAI. Di sini guru-guru PAI yang akan melakukan pembelajaran ini sama, nanti fitur-fiturnya untuk mahasiswa baik itu PAI ataupun Kristen dan lain sebagainya, dan madrasah nanti untuk fitur-fiturnya sama. Nah, ketika login pertama kali Bapak Ibu, mahasiswa akan bisa melihat rekapitulasi berapa modul, berapa tugas resum, berapa diskusi, tes formatif yang ada, kemudian jam online Bapak Ibu. Jam online ini nanti akan dihitung secara otomatis ketika Bapak Ibu membuka halaman. Jadi ketika Bapak Ibu pindah halaman, misalnya saya pindah ke halaman Google, maka di sini akan berhenti ya Bapak Ibu. Timernya akan berhenti dan akan lanjut lagi ketika Bapak Ibu kembali ke halaman ini. Jadi timer ini hanya dihitung ketika Bapak Ibu aktif di halaman PPG. Kemudian sebelah di bawahnya ada rekapitulasi nilai daring, yang mana ini adalah rekapitulasi nilai-nilai Bapak Ibu setiap modulnya. Nanti nilai akhir untuk tahun ini adalah batas nilai akhir, batas lulusnya 70. Jadi nanti akan dilihat, bisa Bapak Ibu lihat di sini apakah Bapak Ibu modul A, B itu lulus atau tidak berdasarkan nilai-nilai dan persentase seperti ini. Nah, karena masih belum melakukan aktivitas apapun maka kosong. Kemudian di sini ada rekapitulasi jam online per hari Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan melihat grafik per hari jam online Bapak Ibu di sini. Oke, kemudian kita coba masuk ke menu modul Bapak Ibu. Nah, menu modul ini Bapak Ibu tidak bisa lihat, tidak bisa buka, kecuali Bapak Ibu sudah melengkapi menu profil. Jadi kita lengkapi dulu profilnya. Profilnya seperti ini, misalnya jenjang. Ini contoh saja Bapak Ibu, saya isi sembarang di sini. Kemudian nicknya harus 16 digit ya Bapak Ibu. Statusnya misalnya non PNS. Nah, untuk tanggal lahir ini untuk agar lebih mudah Bapak Ibu klik dulu tahunnya di sini, bulan tahun, kemudian klik lagi tahun. Nah, baru dipilih tahun berapa. Misalnya 1988. Kemudian bulan Juli tanggal 6 misalnya. Seperti ini. Biar lebih mudah penginputannya. Kemudian pilih provinsi, kabupaten dan kecamatannya, alamatnya. Ini contoh saja, kemudian save. Oke, foto Bapak Ibu sudah profil Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika klik menu login maka akan muncul menu modul. Mohon maaf. Nah, urutan untuk mengerjakan modul ini nanti akan di step-stepnya akan diarahkan oleh sistem. Jadi ketika membuka modul, ketika Bapak Ibu belum mengerjakan pretest maka diarahkan ke halaman pretest. Kita coba buka modul seperti ini Bapak Ibu ya. Ini halaman pretest. Jadi setiap kali yang buka modul yang pertama kali, ketika Bapak Ibu belum mengerjakan pretest maka akan diarahkan ke lembar untuk mengerjakan pretest.
Di sini ada 12 soal. Oke, ini saya acak aja ya Bapak Ibu di sini coba. Ya. Nah, tombol selesainya di mana? Tombol selesainya ada di nomor terakhir. Jadi untuk soal ini bisa Bapak Ibu jawab semua dulu. Kemudian diklik nomor terakhir, nomor 12 misalnya, kemudian klik selesai ujian. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi anggap saja dari saya sudah mengerjakan semua, maka di sini akan muncul halaman aktivitas modulnya, teori, belajar dan pelajaran misalnya. Kemudian coba kita balik lagi ke dashboard, maka akan muncul satu record baru Bapak Ibu ya. Di sini ada teori, belajar dan pelajaran. Kemudian di sini ada pretestnya 0. Tadi saya tidak jawab semua dan jawabnya asal, jadi nilainya 0. Kemudian di sini nanti akan muncul nilai-nilai diskusi, nilai resume, nilai tes formatif, nilai tes akhir modul, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke modul. Sini setelah mengerjakan tes formatif, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman modul, aktivitas modul. Ada beberapa fitur di sini. Yang pertama adalah tugas resume untuk meresum masing-masing KB. Kemudian diskusi, Bapak Ibu bisa diskusi dengan dosen dan mahasiswa yang dalam satu kelas. Kemudian ada tes formatif, yaitu tes yang dibuat oleh dosen. Tes akhir modul, setiap hari terakhir modul maka akan ada tes akhir modul. Kemudian materi tambahan, tugas tambahan, ini untuk mahasiswa atau guru-guru yang nilainya di bawah batas lulus, di bawah 70 berarti ya, 70, maka akan mendapatkan tugas tambahan. Kemudian ada revisual pretest. Nah, kita klik saja sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tadi saya juga menjawab 1 ya, dan salah, jadi nilainya 0. Di bawah bisa diskusi, kalau ada yang ditanyakan kepada dosen atau teman-teman yang lain bisa menjawabnya juga. Ini saya tadi coba. Kemudian selanjutnya kita akan coba satu persatu fiturnya. Yang pertama adalah tugas. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini tugas resume, maka akan muncul 4 KB, yang mana ketika belum dikerjakan maka akan muncul tombol kerjakan. Klik saja tombol kerjakan. Kemudian akan muncul materinya. Ini contoh PDF-nya Bapak Ibu, saya buka yang contoh aja. Nah, di sini ada sampelnya, nanti akan muncul di sini KB1-nya. Bapak Ibu bisa download juga, bisa print atau bisa lihat langsung di sini juga bisa. Kemudian ada instruksi di sini Bapak Ibu untuk resume harus untuk arahannya sesuai dengan format. Ya, jadi saya coba unduh formatnya. Saya buka di sini. Bapak Ibu bisa melengkapi dulu. Misalnya ini seperti ini. Misalnya ini sudah dilengkapi sesuai dengan format yang disediakan. Kemudian Bapak Ibu tinggal kopas di sini ya. Sebentar. Nah, nanti akan kita testing aja dulu sebentar. Nanti bisa Bapak Ibu kopas di sini. Klik simpan. Nanti kita akan sesuaikan formatnya dengan format yang terbaru ya. Ini baru tadi kita dapat format untuk tugasnya. Klik simpan. Maka di sini sudah muncul tombolnya, jadi diperbarui dan nilainya 0. Jadi kalau belum dinilai oleh dosen, maka Bapak Ibu masih bisa merubahnya. Testing perbarui. Nah, misalnya seperti ini, maka masih bisa diperbarui. Nilainya belum ada Bapak Ibu, belum ada komentar juga karena belum dilihat oleh dosen. Coba saya akan login ke dosen Bapak Ibu ya, untuk melihat, untuk memberikan nilai. Nanti kita coba lihat tampilan di mahasiswa seperti apa.
input nilai tadi atas nama kasih. Ini testing halo, nilainya misalnya 70. Sorry. Simpan, maka nilai 70 ya. Kita coba lagi kembali ke akun siswa, maka di sini sudah berubah menjadi 70 dan tidak bisa diubah lagi Bapak Ibu ya, hanya bisa dilihat karena sudah ada nilainya. Komentar dosen tadi saya ngetiknya komentar dosen di sini. Ini konten Bapak Ibu. Nah, kita klik kembali seperti itu untuk mengerjakan resume. Kemudian untuk diskusi Bapak Ibu bisa klik menu diskusi, kemudian klik di sini boleh, di sini juga boleh lihat. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan, akan muncul di sini ya, video, jurnal atau jurnal 2 sesuai dengan yang sudah diinput oleh admin di sini. Hal ini admin yang menginput materi-materi ini ya. Kemudian di bagian sini ya, nanti akan kita pindah di atas juga. Jadi ada instruksi dosen, instruksinya testing aja di sini. Lihat file, ini adalah file yang disertakan oleh dosen. Ini komentar-komentarnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini akan muncul nilai Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan memberikan komentar dan akan dinilai oleh dosen. Coba kita nilai ya, kita nilai di menu diskusi. Ini saya login sebagai dosen, kelola di sini ya, tadi. Oke, komentar yang terakhir ya ini. Nah, di sini dosen akan memberikan nilai misalnya 90, maka mahasiswa bisa melihat nilainya sekarang. Mohon maaf, dilihat. Maka nilai saya sekarang adalah 90 Bapak Ibu. Dan di halaman depan kita coba lihat nanti ya rekapitulasinya. Kemudian di tes formatif, di sini ada kuis Bapak Ibu, mengerjakan kuis sama dengan pretest sebenarnya, pilihan ganda soal-soalnya. Nah, tinggal diklik kerjakan saja. Nah, di sini ada 10 soal ya Bapak Ibu. Ini seperti ini Bapak Ibu. Mohon pastikan di sini ada warna-warnanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika warna masih abu-abu seperti ini berarti belum dijawab, belum Bapak Ibu jawab. Nah, ketika sudah hijau berarti warna sudah dijawab dan sudah masuk ke server, sudah aman jawaban Bapak Ibu. Tapi sudah masuk ke server, sudah aman. Ketika nanti ada kendala, misalnya tiba-tiba laptopnya mati atau laptopnya ngehang, nggak bisa atau listriknya padam, nah Bapak Ibu nanti ketika membuka halaman ini maka akan melanjutkan lagi, berarti tinggal maju nomor 3 dan seterusnya. Nah, mohon pastikan sudah hijau seperti ini, sudah hijau warnanya. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab semua. Misalnya saya mati tiba-tiba, nanti akan bisa melanjutkan lagi. Kita klik aja selesai ujian. Saya tidak jawab semua di sini. Nah, di sini selesai, skornya 0 ya, karena tadi saya jawab sembarang juga. Nanti akan langsung muncul skornya Bapak Ibu di sini ya, sesuai dengan yang dijawab dan apakah dan skornya sesuai dengan yang sudah di-set sesuai dengan hasil kerjaan Bapak Ibu dan dicocokkan dengan kunci jawaban yang sudah dibuat oleh dosen. Kemudian menu selanjutnya tes akhir modul. Nanti sebenarnya sama seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul satu tombol untuk mengerjakan, tetapi ini hanya akan muncul ketika hari terakhir saja Bapak Ibu. Hari terakhir nanti akan muncul di sini. Cara mengerjakan sama seperti tadi. Kemudian ada materi tambahan. Ini materi-materi tambahannya diinput oleh dosen. Jika dosen mempunyai materi tambahan yang perlu dipelajari oleh mahasiswa, maka akan muncul di sini. Ini tidak muncul karena tidak diinput oleh dosen. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini
nanti akan dibuat oleh dosen terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu kerjakan. Di sini sudah dibuat oleh dosen, tetapi semuanya sama Bapak Ibu ya, semua sama. Ketika diklik kerjakan, karena tadi belum ada nilai akhir modulnya, nanti soal-soalnya itu sesuai dengan nilai Bapak Ibu. Nilai Bapak Ibu masih nilai Bapak Ibu yang di bawah 70. Jadi saya coba perlihatkan di sini. Jadi ketika dosen membuat tugas remedial ya, tugas remedial, maka di sini langsung otomatis akan ditampilkan ketentuan tugas remedial. Jadi Bapak Ibu mahasiswa yang nilainya 61 sampai 69 akan membuat 3 pernyataan HOTS dan berikan jawaban dari modul yang terkait ya, modul yang terkait. Kemudian untuk range nilai 50 sampai 60 mencari artikel dan resume seperti ini. Kemudian kurang dari 50 maka akan membuat 18 kata tentang tema terkait bahasan. Ini sudah ditentukan Bapak Ibu, sistem hanya menampilkan dan nanti akan di mahasiswa sesuai dengan nilai akhirnya yang munculnya, apakah nomor 1, nomor 2, apakah nomor 3 untuk memenuhi sisa atau kekurangan nilai modul. Oke, kemudian kita kembali ke akun mahasiswa. Misalnya ini kurang, misalnya tinggal buat di sini soal-soalnya ataupun jawaban soal. Kalau tadi membuat soal berarti soalnya nanti ketik di sini. Ini tugas tambahan saya atau remedial. Contoh ya, harusnya ini diketik kontennya. Simpan. Berhasil simpan. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa memperbarui atau mengupdate jawaban Bapak Ibu asalkan belum diperiksa oleh atau belum dikoreksi oleh dosen. Nanti ketika sudah dikoreksi, maka kekurangan nilai itu akan nilai ini akan menambah kekurangan nilai dari Bapak Ibu. Kekurangan nilai jika nilainya kurang dari batas lulus. Kemudian di sini terakhir ada review soal pretest. Ya, tadi Bapak Ibu bisa melihat soal-soalnya dan jawabannya. Kemudian untuk aktivitas modul mungkin seperti itu, aktivitas modul ya. Kemudian kita coba klik dashboard lagi, maka di sini akan muncul nilai tadi Bapak Ibu ya, nilai 70 untuk KB2 nya. Kemudian KB1, diskusi di KB1 tadi saya mendapatkan nilai 90. Nah Bapak Ibu, nilai average ini dibagi jumlah modulnya Bapak Ibu. Jadi 70 ini akan dibagi 4. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mengerjakan, ketika kurang nilainya, tidak 4 KB tidak mengerjakan 4 KB, maka persentasenya akan sedikit. Rata-ratanya akan sedikit. Seperti itu juga untuk diskusi. Nilai tes formatif ini ada 10% juga 0 ya, tadi saya mengerjakan salah semua. Oke, kemudian apalagi menu yang lain. Yang pertama adalah tentang selain modul ada fitur chat. Bapak Ibu bisa melakukan chatting dengan mahasiswa yang ada di LPTK Bapak Ibu dan dosen yang ada di LPTK Bapak Ibu. Kemudian semisal saya klik dosen saya di modul 1 tadi Bapak Ahmad Rifai misalnya. Sini saya ketik, klik, selamat siang Pak, seperti ini, enter ya Bapak Ibu. Jika sudah di enter tidak bisa ditarik kembali ya Bapak Ibu. Maka di akun dosen akan muncul pesan dari Bapak Ibu di sini. Kasiwan tadi ya, ada satu pesan Bapak Ibu. Kasiwan, selamat siang Pak. Tadi ya misalnya selamat siang, maka akan muncul di ini ya selamat siang ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan chatting melalui aplikasi ini. Kenapa melalui aplikasi ini? Nanti harapannya semua komunikasi terekam di aplikasi PPG. Seperti itu untuk fitur chatnya. Kemudian ada video conference.
Video conference ini dibuat, jadwalnya akan dibuat oleh Bapak Ibu dosen. Coba saya buat hari ini ya, sebentar. Video conference saya ini di akun dosen, Bapak Ibu akan membuat materi misalnya VG 1 kelasnya yang diajar yang muncul, kemudian teori tadi modulnya juga diajar tanggal 29 ya sekarang, kemudian mulai jam 10 saja, jam 9 jam selesainya. Oke, jam 11 simpan. Oke, maka di akun guru ini akan muncul jadwalnya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik join saja ya di sini. Kita klik join. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman room meetingnya. Kita coba join meeting. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, seperti biasa di sini bisa share screen juga. Bapak Ibu bisa share screen, kemudian bisa chatting, juga bisa mematikan kamera, mematikan mikrofon seperti biasa. Ini menggunakan Jitsi, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai tinggal diklik stop. Oke. Seperti itu kira-kira fitur chat, fitur video conference, dan di dashboard. Nanti dashboard akan muncul rekapitulasi aktivitas Bapak Ibu. Ini akan bertambah terus sesuai dengan aktivitas Bapak Ibu, nilai-nilainya. Oke, seperti itu kira-kira untuk penjelasan terkait fitur-fitur yang ada di akun mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.